Halo veterans, apa kabarnya nih? Kenalin, gue Nanda. Di sini bakal ngejelasin salah satu gangguan kesehatan mental yaitu PTSD. Nah, di sini gue nggak sendiri nih, karena bakal ditemenin sama partner gue yaitu Erlin dan juga Anggi. Gue yakin pasti di antara veterans punya pengalaman yang menyenangkan sehingga pengen diulang, dan ada juga yang pengen dilupain soalnya bikin nangis terus bawaannya. Bener nggak? Tenang aja guys, hal itu semua wajar kok, karena semua orang pasti mengalaminya. Yang nggak wajar itu apabila lu sering flashback bahkan ngalamin mimpi buruk, padahal lagi ada di situasi yang baik-baik aja. Kalau pengalaman traumatis itu mengganggu lo, mungkin lo punya gejala PTSD nih. Eits, tapi jangan self-diagnosa ya. Yuk kita simak dulu penjelasannya. Post-traumatic stress disorder atau dikenal juga dengan gangguan stres pasca trauma adalah suatu kondisi kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh suatu kejadian mengerikan, baik dirinya sendiri yang mengalami ataupun menyaksikannya. Apabila seseorang mengalami suatu kejadian traumatis, seseorang dapat mengalami kesulitan beradaptasi dan sulit melupakan kejadian tersebut. Kondisi ini bisa berlangsung dalam hitungan hari, bulan, atau bahkan tahunan, tergantung dari seberapa beratnya kejadian dan kondisi kejiwaan penderitanya. Bila rasa traumanya semakin lama semakin parah, apalagi sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, maka bisa jadi orang tersebut mengalami PTSD. Kalau tadi adalah penjelasan secara umum, setelah ini aku bakal tunjukin ke teman-teman kondisi PTSD yang dialami oleh seorang veteran perang. Nah, itu tadi adalah gambaran dari salah satu penyakit traumatis, yaitu shock cell yang dialami oleh seorang tentara perang pada Perang Dunia I. Setelah mendengar dan melihat contoh tadi, kita akan masuk ke penyebab dan cara penyembuhannya. Pada poin kedua, kita akan membahas tentang apa aja sih faktor atau penyebab-penyebab yang menjadikan seseorang PTSD. Yang pertama, sebagai pemicu utama PTSD, yaitu traumatis karena kejadian yang dialami diri sendiri. Contohnya nih, pada seorang veteran, dia mengalami traumatis pada suara ledakan, tembakan, jeritan, maupun suara keras yang didengar. Hal tersebut mengingatkan mereka pada kejadian trauma yang terjadi pada masa lampau. Gak cuma itu, terkadang saat kita melihat luka yang ada pada diri kita, pasti bakal keinget momen atau kejadian traumatis yang pernah kita alami. Hal itu sama dengan masalah pada veteran-veteran yang mengalami PTSD. Mereka memiliki memori traumatis pas melihat bekas luka tersebut. Bisa bayangin gak sih seberapa sedih dan traumanya mereka? Tapi gak semua kok, ada juga yang melihat luka mereka tersebut malah jadi kebanggaan mereka pribadi karena udah mau berjuang di peperangan itu. Yang kedua, seorang veteran juga memiliki traumatis karena menyaksikan peristiwa yang terjadi pada orang lain. Hal itu juga dapat memicu seorang mengalami PTSD, seperti menyaksikan rekan-rekan terbunuh dalam pertempuran. Tentu saja kejadian kelam tersebut akan sulit dilupakan. Ini bisa menghasilkan mimpi buruk dan kilas balik yang memicu rasa cemas, kesulitan tidur, dan hambatan konsentrasi. Yang ketiga atau yang terakhir, gak cuma ngalamin dan melihat, pasti di antara veteran juga mendengar kabar yang menjadikan mereka traumatis. Contohnya, kabar kematian seseorang terdekatnya pada saat peperangan. Hal tersebut menjadikan seseorang trauma karena gugur dalam keadaan yang gak wajar atau bahkan hilang gak ditemuin. Dengan begitu, kompleksitas PTSD membawa dampak yang mendalam pada kesejahteraan mental dan emosional seseorang. Terdapat beberapa gejala yang dialami oleh penderita PTSD.
Yang pertama, penderita PTSD pasca perang akan mengalami gejala ingatan intrusif. Contohnya, yaitu ingatan-ingatan selama perang dengan detail yang mengerikan dan bersifat mengganggu akan terus datang secara berulang. Ingatan-ingatan perang ini muncul seolah perang terjadi kembali. Penderita bisa juga mengalami mimpi buruk sehingga penderita cenderung menolak membicarakan kejadian perang yang telah dialami. Yang kedua, yaitu munculnya perubahan-perubahan yang negatif. Contohnya, yaitu munculnya pikiran-pikiran negatif, putus asa dalam menghadapi masa depan, kesulitan mengingat sesuatu, merasa sendiri dan tidak memiliki teman, kesulitan untuk membina hubungan dekat dengan orang lain, tidak memiliki emosi yang positif, bahkan sampai mati rasa. Gejala selanjutnya yaitu perubahan reaksi, baik reaksi emosional maupun reaksi fisik, seperti lebih mudah terkejut dan ketakutan terhadap suatu hal, selalu waspada terhadap bahaya, kesulitan untuk berkonsentrasi sampai kesulitan tidur, dan juga penderita selalu merasa bersalah dan malu yang luar biasa, serta penderita cenderung mudah marah dan kesal dan sering berperilaku yang merusak dirinya sendiri. Apakah PTSD bisa disembuhkan? Ya, PTSD ini bisa disembuhkan. Terdapat beberapa treatment yang bisa dilakukan untuk menyembuhkan PTSD. Hal paling pertama yang perlu dilakukan dalam penanganan PTSD ini adalah berkonsultasi kepada ahli untuk mengetahui diagnosis dan menentukan perawatan yang tepat. Kemudian, ada psikoterapi. Terdapat beberapa jenis psikoterapi yang dapat digunakan untuk mengatasi PTSD ini. Yang pertama, ada terapi perilaku kognitif yang bertujuan untuk mengenali dan mengubah pola pikir penderita yang negatif menjadi positif. Lalu, ada terapi exposure untuk membantu penderita menghadapi keadaan dan ingatan perang yang memicu trauma dengan cara yang tepat dan secara efektif. Lalu, ada juga eye movement desensitization dan reprocessing atau disingkat EMDR yang berguna untuk mengarahkan fokus pasien ke suara dan gerakan saat mengingat kejadian traumatis saat perang khususnya. Selain psikoterapi, opsi penyembuhan yang terakhir yaitu pemberian obat-obatan. Pemberian obat ini tergantung dengan gejala penderita. Contohnya, ada obat antidepresan seperti sertralin dan paroxetin untuk mengatasi depresi, ada obat anti cemas untuk mengatasi gejala kecemasan, dan obat prazosin untuk mencegah mimpi buruk pada penderita. Obat-obatan ini akan dihentikan konsumsinya secara bertahap apabila sudah efektif menyembuhkan PTSD pada penderita.